the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya izin kami dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Hukum, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini niat kami ingin mewawancarai Bapak tentang MA ini sendiri. Jadi kami dari kelompok 4 mendapatkan tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik untuk meneliti dari sekolah nih MA ini kayak gimana gitu Pak. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Pramesta Putra sebagai moderator di kelompok 4 ini. Bapak, perkenalkan nama saya Syifa Uliasma. Perkenalkan nama saya Fauzi Muncul. Saya Putri Aurelia. Nama saya Fatih Bapak. Perkenalkan nama saya Filia Belva. Saya Fadil Muhammad Kami. Sebelumnya di sini saya dengan Bapak saya Pak Asep. Bapak Asep. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja ya Pak ya. Jadi pertanyaannya itu dalam proses pembelajaran di MA sendiri ini setiap siswa itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda pasti ya Pak. Bagaimana Bapak melihat perkembangan peserta didik di saat ini, baik dari cara berpikir atau itu kognitif gitu ya Pak ya, pengendalian emosi maupun hubungan sosial mereka di kelas. Kalau bicara tentang masalah kognitif ya, ini kita bicarakan tentang umum dulu ya, umum dulu masalah pendidikan ya. Pendidikan ini kan ada jenjangnya ya, mulai dari kalau di kita nih, di kita ya, di Indonesia itu kan dibagi-bagi ya, ada masa anak-anak gitu kan, ada yang PAUD ya, dari PAUD kemudian ke TK, kemudian ke pendidikan dasar, pendidikan menengah, kemudian pendidikan tinggi. Ini yang ada di negara kita. Cuma ini yang masalah ini kan di kita ini seolah-olah pengennya instan. Betul Pak. Ya kan, semua maunya serba instan. Nah, contohnya gini. Seorang anak mau masuk SD itu ada tes baca. Ya kan? Iya. Tes baca. Kalau nggak bisa baca, nggak lulus. Harusnya kan ketika masuk SD, baca itu tugasnya bukan tugas dari TK atau PAUD. Tugas baca itu tugasnya adalah di SD, guru SD. Nah, mulai dari PAUD dan ini sampai dengan TK itu kelompoknya masih kelompok bermain. Jadi mempersiapkan mereka itu untuk menuju ke pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya tujuan PAUD itu apa sih? Kan gitu ya. Tujuan PAUD itu kan supaya dia itu nggak nganggur di rumah. Kenapa? Ibunya sibuk, bapaknya sibuk, ibunya kerja, bapaknya kerja. Nah, dimasukkanlah ke PAUD supaya apa? Supaya anak itu bisa bersosialisasi, ditumbuhkan rasa rasa keberaniannya. Ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada, tapi dia bisa bersosialisasi. Kemudian melanjutkan ke tingkat yang lebih berikutnya kan masuk ke TK. TK diporsir, anak harus bisa baca ini, bisa berhitung. Ya, kemudian di SD, nah kalau nggak bisa, di sinilah ya harusnya ini harus harus diperbaiki. Ya, waktu anak bermain ya bermain. SD barulah digembleng ya, digembleng untuk bisa baca, bisa berhitung dan seterusnya sampai SMP, SMA dan seterusnya. Kadang kita kan semuanya serba terbalik. Yang harusnya anak itu untuk bermain, tapi di Gojek harus bisa ini, bisa itu. Hingga mungkin nanti ke depannya akan timbul yang namanya kejenuhan dalam belajar. Nah, ini awalnya ya awalnya seperti itu. Jadi kan mulai dari TK, SD, SMP. Nah, kalau MAN ini kan berarti kan tingkatan yang kedua ya, tingkatan yang kedua kan pendidikan dasar, pendidikan menengah, ya kan? Pendidikan menengah kan ada dua nih. Iya. Pendidikan menengah ya, pertama dan atas. Ya kan? Yang pertama kan
Kalau di Kemenak itu kan MTS ya, kalau di Diknas itu SMP. Nah kemudian yang atas, kalau di Diknas itu ada SMA, ada SMK, kalau di Kemenak kan MA, Madrasah Aliyah. Nah Madrasah Aliyah ini kan ada dua nih, ada yang negeri, ada yang swasta. Yang negeri disebut MAN, yang swasta disebut MAS. Nah usia-usia di sini itu usianya usia dalam masa apa namanya? Dalam masa perkembangan menuju ke arah dewasa kan. Usia di MAN itu kan antara 15 sampai 18. 15 itu kan dia baru masuk kelas 10. 16, 17 kelas 11. 18 itu kelas 12 keluar. Ya kan? Nah, di masa 3 ini kan ada apa namanya? Ada perkembangan psikologi ya. Di mana dari masa anak-anak ke masa remaja. Nah, di mana ini kan dari remaja menuju ke dewasa. Berarti kan di sini ada perubahan cara berpikir ya, cara berpikir dari remaja. Kalau remaja itu kan biasanya apa namanya? Mencari apa? Jati diri. Mencari jati diri. Nah, dalam mencari jati diri ini kalau tidak tidak dikemas, mungkin dia akan mencari hal-hal yang lain, hal-hal yang negatif. Iya, maka di sinilah pentingnya peran dari pertama. Yang paling penting adalah peran dari orang tua. Itu yang pertama, peran di rumah. Karena pengaruh di rumah itu paling besar. Kalau di sekolah kan cuma berapa jam? Mulai jam 6 sampai 8 jam ya. 6 sampai 8 jam. Kemudian sisanya kan yang 16 jam lagi itu kan di rumah. Jadi gini, jadi ya harus ada kerjasama antara pihak sekolah dengan keluarga. Orang tua tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Ya, jadi harus balance ya, harus ada kerjasamanya. Ketika orang tua menyerahkan kepada sekolah, semua pertanggungjawaban selama masih dari sekolah itu adalah tanggung jawab sekolah. Orang tua nggak bisa ikut campur. Ya, apapun keputusan sekolah, orang tua harus terima. Seperti tadi mencari jati diri, kadang-kadang suka ada yang minggir-minggir gitu ya. Iya. Ada yang salah gitu, misalnya muncul kenakalan. Jadi describe gitu kan. Penyimpangan. Misalnya dia sering terlambat, ya masuk jam sekian, dia baru datang jam sekian. Kemudian dari pihak sekolah ada selain punishment itu ada sanksi. Ya, ada sanksi, ya kan? Ada sanksi, ada reward, ya kan? Ada reward. Kalau ada reward berarti kan ada punishment. Ada punishment berarti harus ada reward. Iya, jangan hanya anak disalahkan, salah. Tapi begitu dia berbuat baik, dibiarkan aja. Kan kebanyakan begitu. Kalau dia salah, kamu salah. Tapi nggak pernah ada rewardnya. Rewardnya apa? Reward itu kan tidak mesti harus berupa materi. Ya, ucapan terima kasih juga kan berupa reward. Misalnya dia menemukan sesuatu, kemudian Pak, saya menemukan ini nih, ada uang 5.000 tadi di depan. Oh iya, terima kasih ya, mau sudah membalikan uang, terima kasih. Itu juga sudah merupakan reward. Jadi apa? Dengan begitu kan kita sebagai guru ya menghargai. Jadi ada penghargaan terhadap siswa ini, jadi merasa oh iya, saya tadi menemukan ini, ada ucapan terima kasih gitu kan. Itu kan suatu, bagi siswa itu suatu suatu kebanggaan tersendiri. Oh iya, saya tadi sudah berbuat baik, saya diucapkan terima kasih. Ya, itu yang pertama. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siswa itu 100%, ya kan? Semua permasalahan siswa kita harus tahu permasalahannya, akar permasalahannya apa. Jangan langsung kita menjas, kamu salah. Nah, dia terlambat berapa kali nih? Terlambat 3 kali. Kita nggak bisa memvonis dia malas, nggak bisa. Kita harus tahu kenapa dia itu terlambat. Sekali oke, 2 kali oke, 3 kali. Kalau 3 kali kan berarti harus dipanggil kan? Kenapa? Kok kamu
terlambat terus. Masalahnya kenapa? Akhirnya dia cerita kan, terbuka, oh masalahnya ini. Oh, jadi setelah dia cerita kita tahu masalahnya di mana, sehingga kita bisa memberikan solusi buat dia supaya kedepannya tidak terlambat lagi gitu. Ya kita harus tahu ya akar permasalahan dari si anak itu apa. Kita nggak bisa serta merta menjas anak itu baik, menjas anak itu tidak baik atau bagaimana yang sifatnya negatif gitu. Ya, kemudian masih nomor 1 ya, masih dalam pembelajaran misalnya di kelas ya, anak itu kan beda-beda ya, Pasti Pak. beda-beda, rambut sama hitam tapi isinya kan beda-beda. Iya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Nah, ya. Kemudian anak juga dalam ini kan dalam bagian belajar kan ada yang ada yang visual, kan ada yang audio visual, ya kan, ada yang gabungan kedua-duanya, ada yang hanya mendengarkan aja dia udah bisa nangkep, ada yang cuma melihat aja gini, ada yang sudah bisa nangkep. Kemudian ada juga yang kedua-duanya. Ya, saya sering menemukan yang seperti ini ya. Untuk kelas 11 ini yang sekarang nih. Anaknya kalau belajar gitu. Ya, tidur. Tapi begitu tes, bagus. Itu nilainya di atas rata-rata. Di atas teman-teman yang lain. Yang lain dapat 8, dia 9. Pada belajarnya ya begitu. Kadang kita lagi nerangin dia mah berdoa. Ini. Iya. Tapi begitu tes PH1, PH2, PH3 gitu kan, nilainya oke. Itu bagus. Ya, kalau saya kan kalau ulangan nggak jarang ngasih yang PG itu kan, kebanyakan saya ngasih esai gitu. Kenapa saya ngasih esai? Karena supaya perkembangan wawasan. Kalau PG mah kan paling gitu. Iya, gitu. Tapi kalau dikasih esai, oh iya, ada dia mau nggak mau kan, kalau esai itu dia mau nggak mau kan harus baca. Kalau nggak baca ya nggak mungkin dia bisa jawab. Berarti kan di sini literasinya harus kuat. Ya, saya tekankan sama anak-anak karena saya ngajar bidang studi sejarah ya. Sejarah itu nggak perlu exercise. Sejarah itu perlunya apa? Sejarah itu perlunya literasi. Tanpa literasi sejarah nggak bisa. Jadi tekankan literasinya. Kalau eksak, oke, exercise-nya. Kamu harus sering latihan. Ya, jadi kalau ini belajar ya. Kalau saya pribadi saya nggak terlalu nggak terlalu menuntut masalah nilai ya. Kalau nilai mah gampang. Situ mau berapa nilai? Bertanya Aurel saya mau berapa nilai? 8, mau 9, mau 10, mau 100, saya kasih. Kalau saya mau masalah nilai gampang. Mau nilai berapa? Tapi pertanyaannya adalah bisa nggak mempertanggungjawabkan nilai itu? Jangan sampai saya kasih nilai sejarahnya 9, begitu ditanya tentang sejarah nggak ngerti, nggak jawab, bingung. Ya. Jadi nilai mah gampang lah. Sekolah itu kita cari nilai apa cari ilmu kan gitu. Kalau kita cari ilmu nilai dapat. Tapi kalau kita cari nilai ilmu belum tentu dapat. Karena kita hanya mengejar nilai. Itu. Nah ini yang perlu dirubah ke depannya. Nanti kan ini calon-calon nih ya, calon-calon guru ke depannya kan, pada menjadi guru semua kan? Insya Allah, ya, insya Allah cagur kan ya, calon guru, apalagi PKN. Ya itu perlu ditekankan ya, jangan jangan mengedepankan masalah nilai. Nilainya nomor sekian, yang penting ilmunya. Ilmu dari yang kita pelajari itu apa? Menguasai, kalau PKN itu kan yang dikuasai apa? Pancasila kan banyak. Politik, iya, warga negaraan. Kan itu terlibat sama pasal-pasal pasti kau. Betul.
masalah itu ya. Kalau dulu kan zaman saya itu ada butir-butir Pancasila. Ya kan 36 butir Pancasila. Itu harus hafal tuh 16 bab 37 pasal itu. Hafal itu PKN, pasal 1 apa, pasal 2 apa dan seterusnya. Nah, di dalamnya kan ada masalah pendidikan. Jadi untuk pertanyaan kedua, pada usia remaja, siswa sedang mengalami perkembangan emosi, pergaulan sosial dan pencarian identitas identitas diri. Menurut Bapak, bagaimana hal tersebut mempengaruhi sikap, motivasi, serta proses belajar siswa di sekolah? Oke. Untuk yang nomor 2 ya, masalah ini kan banyak jalurnya ya dalam pencarian jati diri itu. Kalau di kita nih di sini itu ada jalur-jalurnya. Ada 2 jalur ya. Yang pertama jalur ekskul, itu kan pengembangan diri ya. Iya, betul, Yang kedua ekskul akademik. Iya. Ya, ekskul akademik ini kan contohnya ada program yang persiapan untuk OSN ya. Kemudian untuk kegiatan olimpiade ya, olimpiade matematika, biologi, bahasa Inggris dan seterusnya. Ya, itu diarahkan dan itu ada ininya, ada apa namanya, ada bimbingannya, setiap minggu hari apa itu sudah ada, baik gurunya ataupun mentor-mentornya itu sudah ada. Jadi mereka siswa-siswa yang memang siap untuk mengikuti kegiatan, kita sudah siap dengan yang sukanya dengan akademik, yang sukanya dengan riset atau penelitian itu di sini ya, di mana itu sudah ada wadahnya, itu yang akademik. Kemudian yang kedua, wadah untuk mereka-mereka yang non akademik, misalnya ekskul ya. Jadi bakat-bakat mereka juga di sini tersalurkan melalui ekskul. Dia senangnya apa, ekskul apa ya, misalnya ekskul panahan, pencaksilat, voli, kemudian futsal, basket. Nah, kita ada. Jadi fungsi ekskul juga sama ini, untuk mengarahkan. Jadi untuk mengarahkan si siswa supaya apa? Supaya tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Dia kalau sudah terlibat di ekskul, dia kan lupa tuh sama hal-hal yang negatif itu. Dia lebih fokus ke ekskulnya karena memang ekskul itu dia suka gitu. Apalagi futsal kan, saya suka futsal, berarti dia hanya futsal. Oke, jadi tadi ya kalau pihak sekolah kan ada 2 tadi ya, untuk penyaluran pengembangan jati diri. Yang pertama secara akademik, yang kedua non akademik. Non akademik kan ekskul ya, itu kan salah satu cara agar para siswa itu tidak keluar jalur ya, tidak berpikir yang hal-hal yang negatif. Nah, kemudian di samping itu juga ada peran BK ya. BK konseling. Nah, di sini juga peranannya sangat penting ya dengan adanya BK. Jadi mereka yang ada masalah-masalah gitu kan, pertama yang menangani itu adalah guru yang bersangkutan. Itu pertama. Ketika terjadi kasus misalnya, guru yang bersangkutan, misalnya ada kasus di kelas nih, guru yang ada di kelas itu yang menyelesaikan masalahnya. Ada masalah apa si A ini? Misalnya lagi belajar, dia tidur, kan? Selesaikan dulu, ya, guru yang bersangkutan. Kalau guru yang bersangkutan tidak bisa, wali kelas. Ya, wali kelas. Tadi si A nih masalah gini. Saya sudah memberikan masukan sama teguran sama dia, tapi ternyata kok masih tetap gini. Nah, lapor ke wali kelas. Nah, nanti diproses oleh wali kelas. Nah, wali kelas nggak bisa juga, baru ke BK. Nah, BK enggak, baru ke Wakasis dulu. Diproses ke kesiswaan. Dari kesiswaan masih mental juga, baru ke kepala sekolah. Nah, nanti ada rapat tuh, rapat kasus. Contohnya rapat kasus si A gini. Nanti itu dipanggil tuh
Misalnya kasusnya kalau sudah berat ya, kasusnya sudah berat, panggilan 1 nggak mempan, panggilan 2 nggak mempan, panggilan 3 nggak mempan juga, baru diadakan pleno wali kelas, BK, guru yang bersangkutan, menilai unsur pimpinan. Nah di situ baru diambil kesimpulannya apa? Ya apa dia Dikeluarkan. kalau dikeluarkan nggak, itu terakhir itu ya. Yang pertama itu skor dulu kan, peringatan kan sudah ya, skor berapa hari nih skornya, tergantung kasusnya kan, ada 3 hari, ada seminggu, ada 2 minggu kan gitu. Itu jalan yang ini. Kalau ini nggak ini juga ya, kalau memang pelanggarannya sudah di luar batas ya, baru kita juga tidak langsung wah kamu keluar aja, enggak, tapi ya dengan kata apa ya, tolong deh kamu, orang tuanya kan dipanggil ya, cari sekolah lain, kalau sudah dapat bawa ke sini. Ada satu sekolah yang mau menerima, nanti dari sini dikasih rekomendasi untuk kepindahan ke sekolah lain. Itu pun udah jalur terakhir kalau sudah nggak bisa sama sekali di ini kan, baru diambil itu. Dan yang seperti itu jarang. Biasanya kalau terjadi kasus-kasus kriminal, baru kita lakukan kriminal atau asusila, ya baru ada jalan seperti itu dikeluarkan. Tapi kalau masih batas-batas norma-norma itu biasanya hanya sampai ke skorsing aja. Itu pun skorsing nggak di rumah, nggak di rumah. Anaknya tetap ke sekolah, cuma belajarnya nggak di ruangan. Dia belajarnya mandiri. Khusus. Iya, khusus. Ya misalnya di atas lagi belajar nih bab 3. Udah kamu di bawah pelajari bab 3 mandiri. Ada pertanyaan apa? Baru nanti di apa namanya? Ditanya. Ditanya. Setiap hari begitu. Berapa hari? 3 hari ya 3 hari. Gitu. Dia belajar mandiri. Jadi nggak ada kamu skor belajar di rumah. Nggak ada. Malah nggak belajar kayak. Malah keenakan dia. Mama ya. Belajar di rumah nggak tahunya ada di mana. Iya. Oke, mungkin. Oke Bapak, saya izin bertanya. Pastikan dalam proses mengajar, guru itu akan menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi perkembangan dari siswa ya Pak. Nah, bagaimana Bapak ini menerapkan pemahaman tentang perkembangan peserta didik dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas Pak? Ya, yang nomor 3 ini kita belajar antara ideal dengan tidak ideal ya. Kita kan sulit ya mencari yang ideal. Yang ideal itu kan belajar, memberikan pelajaran itu kan sesuai dengan kemampuan siswanya ya. Kan tadi ada yang mendengar, yang melihat, ada juga yang audiovisual. Memang kita membuat program seperti itu. Ya membuat program seperti itu. Jadi sebelum masuk itu kan ada kuesioner. Ada kuesioner, anak-anak itu suruh ngisi. Nah dari kuesioner itu kan nanti ketahuan si A ini tipe apa, si B tipe apa, si C tipe apa. Kan tipe-tipe belajar anak kan beda-beda ya. Yang ini. Cuma kesulitan kita adalah karena kita belajar itu secara enggak secara person ya, tapi kan komunal kan gitu kan, belajar satu kelas. Nggak mungkin kan kita kalau ke satu ini nggak bisa. Nah itu bisa dilakukan setelah remedial, bisa seperti itu. Misalnya anak nilainya kurang nih kan ada remedi. Kemudian ada juga yang namanya selain remedi itu kan ada pengayaan. Nah disitulah kita baru ngasih yang sesuai dengan kemampuan si anak, sesuai dengan ininya ya. Tapi kalau kita secara masalah gini nggak bisa, karena kan belajarnya satu kelas, apalagi kelas kita kan kelas gemuk 36, kan idealnya kan 24. Satu kelas itu idealnya 24, tapi kita kan masih 32 ya. 32, kemudian dikasih kelonggaran sedikit jadi 36. Nah kalau kita mau cari ideal memang agak sulit ya. Satu kelas 24 itu kan kita gampang mengawasi. Hasil kuesionernya gimana nih, si A ternyata
dia cara belajarnya seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Jadi dari situ kita akan memahami. Memang penting sih kuesioner seperti itu untuk apa namanya, melihat cara belajar si siswa itu. Jadi kita tahu, oh si itu belajar sejarahnya kok jelek ya, dapatnya 6. Tapi matematikanya kok 8, 9. Nah, berarti kemampuan dia bukan di sejarah, tapi di matematika. Itu ada juga yang matematikanya jelek terus, tapi di pelajaran yang lain bagus, kan? Makanya kita nggak bisa menyamaratakan ya semuanya, semua anak itu pintar, kan beda-beda. Ya pintarnya di bidang apa dulu kan gitu. Kalau nanti kan ada spesialisasi kan gitu. Kalau di kuliah kan ada jurusan ini, jurusan itu. Mungkin di antara kalian juga itu beda-beda. IP-nya berapa? Ya kan? Nah, IP itu hasil apa? Itu kan hasil akumulasi. Ya, kenapa dia dikatakan juara kelas? Karena akumulasi. Tapi kalau ditanya secara per mata pelajaran, belum tentu si Dimas ini lebih pintar dari Sipa. Bisa saja Dimas ini di pelajaran apa sih? Iya, matkulnya apa? Otonomi daerah misalnya. Dihukum, salah apa dihukum? Ya, misalnya dihukum, ini otonomi daerahnya oke, tapi dihukumnya lemah. Sementara siapa? Hukumnya oke, otonomi daerahnya lemah, kan gitu. Ya. Jadi inilah ya, kita memang sebagai guru harus bisa melihat. Gimana caranya melihatnya? Tes aja pertama kali kita masuk kan ada pretest tuh. Kan ada pretest. Nah dari pretest itu kita bisa tahu kemampuan si A si B untuk mengikuti pelajaran kita. Contohnya nanti kamu misalnya ngajar di kelas. Pertama, pretest dulu apa? Pretest. Bisa nggak dia di pretest itu? Ya kalau dia bisa berarti kan kemampuan untuk menerima pelajaran ini nggak masalah. Kedepannya nah ini. Jadi kita udah tahu si A, si B, si C, si D dan seterusnya, kemampuan untuk mengikuti pelajaran PKN atau kewarganegaraan udah nggak ada masalah. Nah kalau yang pretestnya kurang bagus, berarti ini harus diapakan kan gitu supaya dia minat dengan pelajaran PKN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana kitanya ya memotivasi agar si anak itu senang dengan pelajaran PKN gitu. Yang pertama apa? Kita buat senang dulu. Ya, buat senang dulu. Ya, buat senang dulu supaya apa? Supaya menarik. Metode pembelajarannya. Metode pembelajaran supaya menarik. Kita buat si siswa ini senang dulu. Setelah senang ya dengan pelajaran senang, yang pertama itu adalah senang dengan kita dulu. Ya. Kita kan guru. Yang pertama itu apa? Kita itu harus disenengin dulu sama anak. Iya, seneng bukan seneng itu ya. Seneng pokoknya seneng belajarnya sama bapak ini sama ibu ini seneng, bukan seneng yang lain ya. Itu mah beda lagi. Ya, seneng dulu. Dia senang sama kita, senang belajar sama kita. Nah, kalau sudah senang belajar sama kita, tek, gampang kita ngasih pelajarannya. Kita baru ini, oh iya Pak ini. Itu. Kalau saya pretestnya gini, udah pretest kan ada berikutnya nih. Saya udah ngasih setelah pretest, saya ngasih materi sebentar, saya bikin alur tuh. Contohnya kemarin saya bikin alur itu periodisasi sejarah. Saya tulis aja nih tahun sekian sampai dengan tahun sekian. Udah. Saya cuma bikin itu doang. Silakan jawab. Yang berani maju. Caranya gimana supaya mereka termotivasi? Yang maju saya kasih nilai 90. Rebut. Iya. Pokoknya yang maju saya kasih nilai 90. Ya siapa coba. Saya nggak memperdulikan masa benar atau enggaknya ya. Yang penting dia berani tampil dulu. Dia berani tampil, berani maju ke depan, berani bicara di depan, itu udah saya kasih 90. Kalau masalah isi materi,
Nah, itu saya nomor sekian. Ya, yang penting keberaniannya dulu, apalagi guru. Ya, cagur nih harus berani ngomong di depan. Ya, kalau jadi guru nggak bisa ngomong, gimana ceritanya? Nanti buat ngejelasin, belum ngejelasin udah kering dingin yang keluar. Gitu. Makanya yang penting bagi saya, bagaimana dia berani dulu. Motivasinya apa? Motivasinya itu tadi, nilai. Report. Ya, 90, siapa yang mau? Saya. Dah, kamu ceritain tuh. Ternyata depan, setelah maju ke depan, ada yang cuma dapat 2 tahun, ada yang dapat 3 tahun, tapi ada juga di luar dugaan ya, anak yang biasa-biasa aja, yang nggak diduga-duga, ternyata A sampai Z diceritain semua. Iya, begitu. Jadi di sini kan, oh ya ketahuan ya, rupanya dia. Tuh. Ya, jadi memberikan motivasi itu banyak ya, banyak caranya. Bisa menggunakan diri kita sendiri atau orang lain. Kita bisa jadi contoh. Contoh apa? Contoh untuk memotivasi. Atau orang lain yang kita jadikan contoh untuk lihat tuh si Anu tuh. Gini. Oh iya. Gini. Atau ambil siapalah tokoh-tokoh yang jadi kadang saya ceritakan siapa? Masih ingat nggak tuh Ibnu Hajar? Siapa Ibnu Hajar? Siapa Pak ya? Gini. Ibnu Hajar itu apa? Ibnu itu apa? Hajar itu apa? Ibnu kan bin, Hajar itu apa? Batu. Ya, jadi anak batu dong Pak. Bukan begitu. Nah itu saya cerita, oh iya Pak gitu ya. Jadi yang namanya belajar itu kita nggak bisa instan, harus tap. Berproses. Nah, berproses. Belajar itu nggak ada yang instan. Itu kan ini ya cara memotivasi kepada siswa. Tergantung kitanya ya. Banyak contoh untuk motivasi ya, bisa dari diri, bisa dari orang lain atau contoh-contoh kasus yang lain. Jangan mengada-ada motivasi itu. Yang ada. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan itu benar, itu yang kita sampaikan untuk memberikan motivasi. Nggak usah jauh-jauh, di kelas aja. Di kelas aja. Temannya siapa nih yang paling ini di kelas? Ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Aja bisa motivasi. MA berada di bawah kurikulum Kemenang. Nilai-nilai karakter dan keagamaan menjadi bagian penting dalam pendidikan. Bagaimana Bapak atau Ibu mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran dan pembinaan siswa? Ini kan Kemenang ya. Di kurikulum yang ada di Kemenang kita kan ini kita kolab ya. Kolab dengan Dinas. Artinya kurikulum Dinas dipakai, Kemenang juga punya kurikulum. Ya, ini yang disebut dengan SKB ya, surat keputusan bersama Kemendiknas dan Kemenang. Ya, di satu sisi kita menggunakan kurikulum Dinas, di sisi lain kita juga menggunakan kurikulum dari Kemenang. Nah, sekarang yang kita pakai kan KBC, kurikulum berbasis cinta. Saya juga pertama kok cinta. Saya cinta siapa ya? Cinta Aurel apa cinta siapa? Kan gitu. Ternyata KBC itu cinta yang bagaimana? Cinta yang bagaimana? Dia memberikan pemahaman pada siswa agar siswa itu suka belajar di sini, suka belajar di kelas ini dengan metode-metode pembelajaran yang disampaikan oleh siswa. Nah, kembali lagi ke tadi bahwa setiap siswa itu kan punya karakter masing-masing, karakter sendiri-sendiri. Jadi pendekatan yang di KBC itu adalah pendekatan person. Ya si Dimas ini orangnya begini, maka pendekatannya seperti itu. Pendekatan yang sesuai sama si Dimas ini seperti apa dan seterusnya. Jadi ada apa namanya ya? Ada link gitu, link and match barangkali begitu ya antara Dimas dengan saya. Jadi ketika pembelajaran, oh iya Dimas gini, sehingga Dimas pun oh iya cara belajarnya gini. Ya ini yang dimaksud dengan kurikulum berbasis cinta. Cinta apa? Pertama cinta diri sendiri. Ya setiap siswa ya harus mencintai dirinya sendiri. Kalau nggak cinta sama dirinya sendiri, ini datang ke sekolah ya kan? Yang kedua cinta siapa?
cinta sama gurunya. Seperti tadi saya bilang, kalau kita sudah senang sama gurunya, maka belajar akan nyaman, enak. Tapi kalau sama gurunya aja udah benci, sampai kapanpun kita nggak bakalan bisa belajar. Iya, yang paling penting itu cintai gurunya. Ya, jangan cinta yang lain ya. Cintai gurunya. Yang ketiga, cintai apa? Pelajarannya. Kalau sudah cinta sama gurunya, cinta pelajarannya. Yang berikutnya cinta apa? Lingkungan. Lingkungan sekitar. Ya, lingkungan sekitar kan kita bisa jadikan untuk pembelajaran. Ya kan? Misalnya PKN. Apa yang kita bisa ambil dari PKN di sini? Salah satu. Ya. Ya apa misalnya? Itu kenapa sih tiap hari terlambat dulu pelanggaran nih? Kan gitu. Itu kan udah kasus kan? Pasal berapa itu? Pelanggaran. Nah, dari situ kan itu udah bisa belajar PKN. Ya kan? Nah, secara hukum gimana? Dia melanggar apa? Hukum apa? Hukum sekolah. Sekolah kan ada peraturan. Seperti kalau sudah melanggar aturan sekolah, harus bagaimana? Ya kan? Tidak usah jauh-jauh. Inilah kurikulum yang berbasis cinta itu ya. Cinta lingkungan, cinta pribadi, cinta orang tua, cinta guru, cinta pelajarannya. Kan gitu. Ya. Jangan kesana dulu ya. Ya. Itu di sini ya, di Kemenang. Kemudian apa tadi? Ada selanjutnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak. Enggak. Yang tadi udah. Kan di Kemenang itu kan ada kurikulum itu kan. Masih yang nomor berapa tadi? Nomor 4. Yang Kemenang nilai-nilai karakter dan keagamaan. Nah, nilai-nilai karakter. Kita ada yang namanya pembiasaan. Pembiasaan kita di sini kalau pagi begitu masuk 6:30 itu tadarus. Tadarus, kemudian duha. Nah, setelah itu baru masuk kelas. Ini dilakukan setiap hari. Setiap hari. Dan salah satu ya pembiasaannya ada di kita. Kemudian yang lainnya juga kita beda sama di Diknas ya. Kalau di Diknas kan agama ya agama aja ya. PAI, pendidikan agama Islam. Nah, kalau di sini PAI itu diurai. Ini kan ada fikih, ada kurdis, ada akidah akhlak, ada SKI, ada bahasa Arab. Ya, jadi satu agama itu jadi 8 mata pelajaran. Jadi menambah bobot untuk keagamaannya. Makanya kalau yang biasa-biasa aja ya mungkin berat belajar iman karena ada apalagi hafalan tahfiz ya. Seminggu itu kan ada tahfiz berapa surat, 2 surat gitu kan, 2 surat harus hafal itu, apalagi surat Al-Baqarah suruh ngapalin kapan kelarnya, yang 12 ayat aja nggak kelar ya kan ya. Itu pembiasaan kita ya tiap pagi waktu itu jadi belajar agamanya juga banyak ya. Lanjut. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jika Bapak diminta membayangkan pembelajaran yang ideal di MA, seperti apa bentuk pembelajaran yang paling sesuai dengan perkembangan siswa agar mereka dapat berkembang secara optimal, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun karakter? Kok dia kayak not sound detect deh? Ya, tadi saya bilang ya kalau yang namanya ideal agak sulit ya untuk ideal kalau tidak mendekati ideal. Kalau yang namanya ideal tadi pertama apa? Kelengkapannya kan harus ya karena infrastrukturnya atau apa namanya model-model pembelajaran semuanya kan harus ada kan, dan perlunya juga kreativitas dari masing-masing guru. Kita tidak bisa sepenuhnya menuntut kepada pihak sekolah ya untuk menyediakan sarana prasarananya kan, karena ada keterbatasan khususnya masalah dana ya.
Nah, di sini guru itu dituntut untuk kreatif, ya kreatif dalam memberikan pembelajaran pada siswa-siswanya. Nah, kalau yang idealnya gimana? Yang idealnya itu tadi sesuai dengan kemampuan si anak tadi, kemampuan siswa. Anak ini seperti apa cara belajarnya, yang ini seperti apa belajarnya. Tapi kan kita nggak bisa begitu, karena kita belajarnya adalah klasikal ya, artinya per kelas. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu, tapi di luar jam pelajaran, misalnya ada materi tambahan atau pengayaan, itu baru bisa. Tapi kalau untuk di kelas kita nggak bisa memilah-milah si ini sebelah sini ya, yang ini sebelah sini, yang ini sebelah sini, agak sulit ya. Untuk mencari idealnya sebuah pendidikan itu memang agak sulit, karena kita kan klasikal yang di satu kelas mau bisa kayak monggo punya satu kelas, karena kesempatan untuk mendapatkan pendidikan setiap anak bukan sama. Semuanya harus mendapatkan pendidikan pengajaran yang sama, ilmunya yang sama, ya, kemudian materinya sama. Cuma serang nanti kepada si anaknya, gimana daya tangkap si anak kan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Mungkin itu cukup saja ya Pak, pertanyaan-pertanyaan dari kami. Cukup menambah wawasan kita tentang Madrasah Aliyah ya Pak ya. Nah itu. Terima kasih sebelumnya Pak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.